untuk legalitas daripada tindakan tersebut, ya. Jadi perlu adanya kompetensi yang didapat, ya, baik dari kegiatan formal maupun non formal seperti ini, ya. Jadi pemenuhan kompetensi dalam hal TBDS ini sebenarnya para peserta mungkin dulu sudah mendapatkan, ya, saat pendidikan PPDS, ya. Mungkin karena kurangnya kasus, ya, sehingga masih merasa kurang kompeten ataupun kurang pede, ya, kurang percaya diri. Ini yang sering, ya, kita dapati, sehingga meskipun sudah pernah melakukan, ya, tapi masih merasa canggung, ya, secara mandiri. Untuk itu perlu sekali dilakukan, ya, penambahan kompetensi ini lewat, ya, acara-acara workshop seperti ini, ya. Dan nanti dengan adanya instruktur-instruktur yang sangat expert ini, silakan nanti peserta workshop bisa menggali banyak, ya, mengenai apa saja, ya, mengenai TBD dan ES ini. Silakan, ya, kita memberikan waktu sebanyak mungkin untuk bisa berdiskusi dan bertanya, ya, mengenai maupun secara skill atau teknik operasi, ya. Jadi seperti itu, sehingga nanti setelah mengikuti acara seperti ini peserta bisa PD, ya, bisa melakukan tindakan TBD ataupun ES di tempat masing-masing, ya. Jadi tolong dimanfaatkan. Ini ada Dr. Fikri, Dr. Artono, Dr. Alin, ya, Berdian, ini orang-orang muda yang sangat berbakat, ya, banyak pengalaman, silakan dimanfaatkan, ya, digali semua keilmuan daripada para instruktur ini, ya. Oke, jadi untuk ini di workshop hari ini, minggu depan, ya, kami tunggu kehadirannya di Malang, ya. Mudah-mudahan, ya, semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga nanti bisa hadir di Malang, ya, hari Jumat dan Sabtu, ya. Jadi tolong jaga stamina, jaga kondisi, ya, sehingga minggu depan bisa hadir di acara workshopnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semuanya dengan baik, ya, kepada para instruktur, ya, yang dan keilmuannya kepada para peserta, ya. Setelah itu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tunggu minggu depan di Malang, ya. Kita bisa menikmati, ya, keindahan kota Malang dan sekitar, ya, Malang Raya khususnya, dan bisa menikmati, ya. Kalau promosinya strudel itu belum ke Malang kalau belum mampir ke strudel. Jadi sebenarnya kalau belum makan bakso Malang itu yang belum pernah ke Malang. Memang banyak bakso, tapi bakso Malang tetap yang the best, ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila saya akhiri. Pilih topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Edi Handoko, spesialis THT BKL Subspesialis Otologi Konsultan FICS atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Kodi Otologi Dokter kepada Dr. Lina Lasminimrung, spesialis THT BKL Subspesialis Otologi FICS, MKes, kami persilakan dokter. Iya, terima kasih MC. Yang terhormat Dr. Edi Handoko, senior saya ini sebagai Kepala KSM THTKL Saiful Anwar, guru besar, sejawat, dan adik-adik PPD sebagai peserta workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita dapat berjumpa kembali di MAOC ketiga Malang ini ya. Apresiasi saya setinggi-tingginya kepada teman-teman sejawat di Malang ini yang secara konsisten dapat menyelenggarakan workshop telinga yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Seperti kata Dr. Edi tadi bahwa ini memang yang ditampilkan adalah apa yang memang harus kita punyai, kompetensi level 4 yang harus kita kuasai. Jadi menurut saya memang workshop-workshop seperti ini sangat diperlukan oleh kita semua untuk menjaga agar kita apa yang pernah dipelajari pada saat PPDS atau yang sedang dipelajari secara PPDS ini lebih gamblang lagi terpapar. Dan kemudian kita juga tidak lupa karena mungkin pasiennya jarang atau tidak punya alat dan sebagainya, sehingga kita dapat tetap melaksanakan hal-hal seperti ini. Betul kata Dr. Edi, ini pasiennya banyak sekali ya. Pasiennya banyak sekali dan kita dari Kodiotologi sangat berupaya agar setiap daerah bisa melakukan workshop-workshop serupa. Sehingga seluruh spesialis THTKL di Indonesia dapat melakukan paling tidak hal-hal yang mungkin ya tidak memerlukan peralatan sarana prasarana yang cukup hebat gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai merata di seluruh Indonesia. Ini banyak sekali karena saya di rumah sakit tipe A masih sering mendapatkan konsul atau referral dari teman-teman sejawat di daerah dan mengenai misalnya OME untuk pemasangan gromet. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman sejawat dapat melakukan sendiri di daerahnya masing-masing ya. Kemudian pada saat ini kita melakukan workshop mengenai endoskopik dan mikroskopik. Sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan, memang endoskopik ini sudah sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentunya kita tidak bisa ketinggalan dari teman-teman sejawat di tempat lain ya atau di negara lain. Ini harus kita lakukan endoskopik. Memang endoskopik tidak boleh menggantikan mikroskop. Jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan. Sebetulnya di PPDS harusnya sudah diperkenalkan endoskopik ya dalam arti kita dapat melakukan pemeriksaan di rawat jalan dan juga mungkin kita sudah perkenalkan di kamar operasi untuk menggunakan endoskopik. Tetapi memang mikroskop tidak boleh ditinggalkan. Jadi pesan saya memang endoskop begitu luas, begitu hebat ini tindakannya, tetapi memang buat teman-teman sejawat, apalagi bila kita masuk kepada telinga tengah, kita eksplor telinga tengah nadmas, tentunya kita tidak boleh mengabaikan mikroskop. Mikroskop tetap harus ada. Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin memang kita akan mengenalkan endoscopic surgery pada beberapa keadaan-keadaan yang pada pasien-pasien yang mungkin sederhana. Kemudian insya Allah kelompok studi otologi akan terus melakukan upaya-upaya serupa. Untuk acara seperti ini akan kita lakukan bulan depan di Bali. Ya, sayangnya memang MIOP sudah 80 orang, mungkin sudah kita tutup, dan kemudian juga TBD sudah 32 orang. Ya, setelah Bali, mudah-mudahan tahun depan kita akan laksanakan di Medan di awal tahun. Jadi ini upaya kami supaya teman-teman sejawat spesialis THTKL dapat melakukan apa yang memang menjadi kompetensi kita pada saat kita melakukan pendidikan. Terima kasih. Memang pada saat ini kita agak sulit ya mendapatkan kadaver dan temporal bone, tetapi banyak upaya-upaya termasuk dari Malang nih, teman-teman sejawat di Malang sudah membuat suatu manekin yang dapat kita pakai untuk pelatihan-pelatihan. Jadi ini apresiasi juga kepada teman-teman sejawat di Malang dalam upaya mencari solusi keterbatasan untuk temporal bone dan kadaver. Kemudian khusus kepada teman-teman sejawat saya ini, Dr. Ahmad Dian, Dr. Artono, Dr. Diana, Dr. Fikri Caca, terima kasih atas kehadirannya menjadi pemateri dan instruktur workshop telinga.
Betul, Dokter Edi katakan, ini expert, silakan pergunakan waktu sebaik-baiknya, bertanya sebanyak-banyaknya apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan melakukan tindakan-tindakan telinga di daerah masing-masing. Semoga workshop ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Kepada mitra juga terima kasih para mitra sponsor yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dengan baik. Akhir kata, selamat mengikuti workshop. Sampai jumpa mungkin minggu depan di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter atas apresiasinya yang sangat luar biasa kepada panitia Malang Annual Otolaryngology Course. Hari ini kita sebelum memulai pre-workshop, alangkah baiknya kita dengarkan doa dari Dr. Akbar agar apa yang kita peroleh pada pagi hari ini, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dan dapat kita terapkan di dalam praktek kita sehari-hari yang juga nanti kelak akan bermanfaat bagi sesama. Kepada Dr. Akbar kami persilahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua dan juga memberikan kelancaran terhadap rangkaian kegiatan hari ini. Izinkan saya membacakan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, atas keagunganmu, kemuliaanmu, dan kekuasaanmu. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, sayangilah guru-guru kami sebagaimana mereka menyayangi mendidik kami dengan tekun, sabar, dan ikhlas. Limpahkanlah rezeki bagi guru-guru kami, ya Allah. Berkahkanlah umur mereka, ya Allah. Karuniakanlah kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi orang tua serta guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini kami semua berkumpul di sini dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini bernilai ibadah, serta ilmu yang bermanfaat bagi kami dan banyak umat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dalam kehidupan, dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai ujian, serta ikhlas dalam berkarya untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Ya Allah, Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hindarkanlah kami dari segala musibah, penyakit, kekejian, kemungkaran, kesulitan, dan berbagai petaka lainnya. Engkaulah Maha Pengabul setiap doa-doa kami, ya Allah. Perkenankanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammil khair. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Akbar atas doanya untuk hari ini. Semoga kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan dapat bermanfaat bagi seluruh pasien kita kelak nantinya. Kemudian untuk menyambung acara pada hari ini, saya memberikan sedikit pengumuman kepada para peserta yang hadir pada kegiatan pre-workshop otologi pada hari ini. Dimohon untuk segera mengisi link absensi yang akan nanti di-share di kolom chat. Kemudian apabila para peserta memiliki pertanyaan, dapat memberikan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita rangkum untuk didiskusikan. Kemudian pada peserta yang hadir pada hari ini,
kami sangat mengharapkan untuk menyalakan kamera sepanjang acara berlangsung apabila memang tidak sedang dalam kegiatan tertentu. Untuk memulai acara hari ini, yang pertama acara akan dimulai dengan topik endoscopic ear surgery dengan moderator kita Dr. Mernia Herianing Putri, spesialis THT BKLF ICS. Beliau merupakan salah satu staf di divisi di THT BKL RSUD Saiful Anwar Malang yang nanti akan menjadi moderator pada acara endoscopic ear surgery. Kepada Dr. Merna, kami persilahkan. Terima kasih, Dokter Walita. Suara saya jelas ya? Jelas Oke, sekali, Dokter. terima kasih ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua kehadiran dari peserta pre-workshop pada pagi hari ini dan juga yang sangat kami hormati juga para pembicara yang juga sudah berkenan hadir saat pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini untuk pre-workshop otologi, topik yang pertama adalah tentang endoskopi ear surgery atau ESS dengan nanti ada dua pembicara kita yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Dr. Lina juga. Yang pertama adalah pembicara pertama kita yang akan berbicara saat pada pagi hari ini adalah Dr. Fikri Mirsa SP THT BKL subspesialis NO konsultan FICS. Beliau lulus dari THT UI pada tahun 2009, kemudian juga melanjutkan studi S3 di UI juga dengan lulus pada tahun 2019. Dan beliau dari tahun 2018 Akademi Audiologi Indonesia, kemudian 2010 sampai sekarang dosen tidak tetap di FKU Universitas Muhammadiyah. Kemudian mohon izin sebentar. Kemudian 2020 sampai sekarang dosen pembimbing klinis Departemen THT BKLF KUI, Rumah Sakit UI, dan juga sebagai dosen tidak tetap di FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Monggo, Dr. Fikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Mirna. Baik, saya izin share ya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami. Ini kami karena ini yang menjadi penopik pada kegiatan endoskopik ear surgery pagi ini tuh langganan ya datang ke MAOK gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman adik-adik PPDS pada bosan ngeliat muka kami gitu. Tapi insya Allah pagi ini kita akan share ilmu sambil sarapan. Monggo mau ada yang sedang makan nasi uduk dan sebagainya bisa sambil santai. Baik, saya diminta untuk membawakan topik terapi intratimpani untuk tuli mendadak. Baik, jadi intratimpani ini sebenarnya bukan barang baru ya. Jadi kita lihat kalau secara sejarah itu sejak tahun 1939 itu pendekatan intratimpani itu sudah digunakan untuk tata laksana kasus vertigo yang tidak hilang dengan pengobatan oral. Nah, tapi memang kasus intratimpani di bidang tuli mendadak ini baru terkenal atau baru berkembang itu sekitar tahun awal 2010-an. Ya, jadi waktu saya lulus itu dari THT FKUI itu di luar negeri itu sedang lagi marak-maraknya tuh pembicaraan tentang terapi intratimpani. Kenapa sih intratimpani itu menjadi sesuatu yang seksi ya di bidang tata laksana kasus telinga dalam? Yang pertama tentu adalah bahwa kita tahu untuk mencapai ke dalam koklea dan sistem labirin itu harus melewati pembuluh darah yang sangat banyak ya. Jadi dan di dalam labirin kita itu ada yang disebut sebagai blood labyrinthine barrier. Mohon maaf. Nah, blood labyrinthine barrier ini adalah suatu barrier, suatu penghalang supaya
zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam perilimf itu tidak ikut masuk ke dalam perilimf. Nanti ini menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang tata laksana tuli mendadak, di mana pada salah satu patogenesis tuli mendadak yang baru yang kita bisa baca di literatur yang baru, bukan hanya penyebab sumbatan, tapi juga ada yang disebabkan oleh karena rusaknya blood labyrinthine barrier ini. Oke, yang kedua adalah karena tidak melalui sistem pembuluh darah sistemik, maka dosis obatnya itu bisa dapat lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah penurunan konsentrasi obat akibat metabolisme hati. Nah, yang keempat adalah efek samping yang sistemik. Jadi karena pembuluh darah yang masuk ke dalam koglea ini cenderung memang kecil ya, sehingga dibutuhkan dosis yang tinggi untuk mendapatkan konsentrasi obat yang cukup di dalam koglea untuk memiliki efek terapeutik. Nah, apalagi pada pandemi itu direkomendasikan untuk dilakukan intratimpani dibandingkan dengan terapi sistemik karena efek sistemiknya yang tidak diinginkan. Nah, cuman memang ada masalah bahwa ada resiko tindakan seperti misalnya perforasi membran timpani, ada nyeri, kemudian tentu membutuhkan suatu alat dan keterampilan, kemudian adanya dizzy atau gangguan keseimbangan, dan bisa juga bahkan bisa mencapai vertigo walaupun jumlah kasusnya sedikit. Baik, bagaimana sih sebenarnya konsensus terapi intratimpani pada tuli mendadak? Jadi saya belum menemukan konsensus paling baru dari konsensus yang ada saat ini. Jadi ini saya masih pakai konsensus tahun 2020 untuk Amerika dan 2017 untuk Eropa. Di mana kedua konsensus ini sama-sama tidak merekomendasikan terapi intratimpani ini sebagai first line. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari banyak penelitian bahwa perbandingan terapi intratimpani dengan terapi sistemik pada first line itu ternyata tidak beda bermakna. Ya, jadi tapi bila dilakukan sebagai salvage, jadi tidak ada perbaikan dengan terapi first line, maka itu memiliki makna yang sangat besar. Perbedaan dari AAO-HNS dengan konsensus Eropa adalah bahwa kalau misalnya AAO-HNS ini dia menggunakan standar evaluasi 2 minggu untuk terapi sistemik, sedangkan sedangkan Spanyol ini dia menggunakan evaluasi 5 hari, jadi lebih agresif ya, terutama pada kasus-kasus yang dengan ambang dengar berat. Jadi kalau misalnya AAO-HNS ini tidak membedakan antara terapi oral dengan terapi sistemik, tapi kalau kita lihat di konsensus Spanyol tahun 2017, itu kalau misalnya ambang dengarnya lebih dari 70 dB, itu mereka tidak menggunakan terapi oral, tapi mereka merekomendasikan terapinya intravena. Ya, nah tipe obat yang direkomendasikan adalah 2 macam, yaitu adalah dexamethasone dan methylprednisolone. Tapi di literatur yang baru saat ini kita juga mendapatkan terapi menggunakan triamcinolone 40 mg per cc yang dari beberapa penelitian yang baru ini mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan dexamethasone dan methylprednisolone. Kenapa methylprednisolone kita lihat di sini ada yang di atas, di bawah, dan posisinya ini karena masalah compliance. Jadi sebenarnya secara efektivitas kalau kita lihat nanti di slide-slide selanjutnya, methylprednisolone lebih direkomendasikan dibandingkan dengan dexamethasone. Tapi nyeri. Jadi karena nyeri ini, sedangkan kita seringkali membutuhkan terapi lebih dari 1 kali per minggu, maka compliance pasien menjadi sangat kurang pada pemberian methylprednisolone dibandingkan dengan dexamethasone. Kalau kita lihat di sini, intervalnya 2 kali seminggu selama 2 minggu, sedangkan konsensus Spanyol 1 kali seminggu untuk 3 minggu berturut-turut. Nah, selain untuk tuli mendadak, ternyata juga kita lihat pada literatur yang tahun 2022 sudah ada konsensus intratimpani pada Meniere, di mana kalau misalnya pada kasus Meniere yang setelah pengobatan oral tidak mendapatkan perbaikan, maka bisa diberikan terapi intratimpani dalam bentuk steroid, atau kalau misalnya gagal dengan steroid, maka menggunakan gentamisin.
Kalau kita lihat di sini pilihannya juga sama ya. Jadi metilprednisolon itu memiliki efek lebih tinggi dibandingkan dexamethasone dengan pemberian 3 kali per minggu ya. Nah, pada yang menggunakan pilihan untuk menggunakan jumlah yang lebih banyak, ada juga yang merekomendasikan untuk melakukan pemasangan ventilation tube sehingga proses memasukkan obatnya tidak bolak-balik nyeri. Jadi kita sudah punya suatu lubang yang permanen di sana, kemudian tinggal memasukkan obat menggunakan jarum ke dalam kafum timpani. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada pemberian gentamisin itu pilihannya ada 2 dosis yang banyak digunakan oleh penulis-penulis dunia, di mana ada yang menggunakan dosis sekitar 26,7 dan ada yang menggunakan 40 mg per cc. Dan kalau kita lihat dari evaluasinya, ternyata pemberian 1 sampai 3 kali, jadi artinya setiap 2 hari atau 3 hari sekali, dalam waktu 1 minggu atau 1 kali sehari dalam dosis yang lebih tinggi dalam 2 minggu yang beda jeda 2 minggu, ini memberikan efektivitas antara 87 sampai 100%. Jadi tanpa adanya penurunan pendengaran. Jadi ini merupakan suatu kabar baik ya, bahwa pada kasus-kasus Meniere, jadi kalau misalnya kita gagal memberikan obat, maka ada pilihan kedua sebelum pilihan tindakan operasi untuk menutup dari ini ya, endolimfnya. Ya, jadi menutup untuk endolimf. Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanisme dari terapi ini? Jadi ketika kita memasukkan obat ke dalam kafum timpani, maka obat ini akan diserap, akan melewati membran semipermeable yang ada di round window dan oval window, kemudian masuk ke dalam perilymph dari cochlea. Nah, untuk bisa efektif tentu tergantung pada jumlah obat yang bisa melewati, lama obat bertahan di kafum timpani, polaritas obat, dan lama obat bertahan di perilymph. Ya, jadi ketika dia masuk ke sini, maka akan ada mekanisme bersihan nih dari perilymph dalam bentuk absorpsi dari pembuluh darah dan sirkulasi dibawa masuk ke LCS. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tata laksana dari intratimpani menjadi bermasalah. Faktor yang lain adalah juga akses untuk masuk. Jadi ada beberapa penelitian yang mendapatkan bahwa variasi dari bentuk round window dan adanya false membran di depan round window itu juga akan mempengaruhi efektivitas masuknya obat ke dalam cochlea. Ya, kalau kita lihat di sini kita mendapatkan bahwa metilprednisolon ini dia memang lebih mudah dan triamcinolone ini lebih mudah ya masuk ke dalam membran dibandingkan dengan dexamethasone. Itu kenapa memang pilihan kedua obat ini sebenarnya lebih baik dibandingkan dexamethasone dalam tata laksana intratimpani. Cuman memang ya metilprednisolon ini yang memang lebih nyeri sehingga dia compliance pasien menjadi lebih jarang dibandingkan dengan triamcinolone. Baik, bagaimana sebenarnya teknik melakukan injeksi intratimpani? Jadi kita akan membahas injeksi intratimpani dengan 2 teknik. Yang pertama adalah dengan endoskop, yang kedua dengan mikroskop ya. Jadi ini secara umum kalau saya mengerjakan dengan mikroskop, bahwa yang pertama adalah kita melakukan informed consent pada pasien. Informed consent yang paling penting kita berikan pada pasien adalah resiko vertigo yang memanjang. Jadi ini kejadiannya 2 dari 100 penyuntikan intratimpani. Kelihatannya kecil, tapi kalau Anda melakukan sering, jadi saya pernah dapatkan kasus pasien akhirnya dirawat di rumah sakit karena vertigo dan muntah-muntah hebat pasca penyuntikan yang tidak berhenti dengan obat-obatan. Jadi saya tidak pernah menganjurkan, saya pribadi tidak pernah melanjutkan pada pasien untuk melakukan terapi intratimpani, suntikan intratimpani tanpa pendamping. Ya, jadi yang kedua adalah Anda harus lihat pasiennya reasonable atau tidak. Jadi kadang-kadang pasien datang, saya pernah punya kasus satu pasien datang, kita sudah jelaskan bahwa ini kondisinya sudah late ya, jadi sudah di atas 1 bulan.
Tapi pasien bilang pokoknya saya mau disuntik. Nah, yang udah pakai pokoknya begitu tuh, kalau terjadi efek samping dari pengobatan, biasanya pokoknya kita salah. Jadi hati-hati pada pasien-pasien seperti ini, karena memang ada resiko yang ini ya, resiko dizziness, resiko rasa penuh di telinga lah, namanya kan ada obat di dalam telinga ya, resiko baal pada lidah ya, jadi karena kita melewati korda timpani di sana, sehingga efek dari penekanan obat dan efek dari tindakan kita terhadap membran timpani bisa saja menyebabkan baal sementara pada lidah. Yang kedua adalah setelah inform konsen, yakin pasiennya genah, benar gitu ya, sesuai indikasi. Nah, kemudian lakukan anestesi lokal pada membran timpani. Ya, jadi anestesi lokal itu biasanya kita bisa pakai silokain atau silokain spray atau gel ya, yang kita masukkan pada kapas, kemudian kita tempel di depan membran timpani. Atau kita bisa pakai salep lidokain prelokain ya, itu ada macam-macam, ada Topsy, ada yang lain-lainnya yang kita masukkan juga dalam kapas, kemudian tunggu sekitar 15 menit. Nah, yang penting buat saya adalah, dan yang menjadi catatan buat saya adalah bahwa ada resiko perforasi membran timpani pada tindakan penyuntikan intratimpani, dan ini saya sendiri alami di awal-awal saya mempelajari teknik ini. Dan itu yang dan untuk mengatasi masalah itu, maka saya melakukan modifikasi terhadap cara menyuntikan dari intratimpani dengan membuat 2 kali lengkungan terhadap jarum spinal. Jadi jarum spinal itu aslinya lurus ya nanti ya. Nah, jadi waktu kita tempelkan ke dalam spuit, maka kita bengkokkan 2 kali di pangkal dan di ujung selebar dari forceps forceps alligator yang kita punya ya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau pada waktu kita melakukan penyuntikan itu biasanya kita mendorong ke dalam jarum, dengan kita melakukan modifikasi ini kita hanya meletakkan jarum ke dalam membran timpani. Sehingga ini dia akan menjadi pengunci, jadi ujung yang bengkok yang ini akan menjadi pengunci ketika kita melakukan pendorongan obat masuk ke dalam, sehingga kita tidak perlu meminta asisten untuk mendorong obat masuk ke dalam. Jadi tangan kita itu bisa steady, bisa cukup stabil ketika kita memasukkan obat, karena jarumnya tadi tidak perlu lagi dijaga karena dia sudah dijaga dengan bengkokan yang kedua ini. Nah, pada waktu saya tadi itu fotonya adalah waktu saya melakukan di Rumah Sakit Proklamasi, di mana kami punya mikroskop. Ketika saya melakukan dengan endoskop, ternyata ada sedikit kesulitan karena kita harus memegang satu kamera dan satu lagi dengan jarum ya. Nah, dari situ saya membuat suatu modifikasi lagi bahwa jarumnya kita bengkokkan menjadi 3. Jadi yang di tengah ini adalah posisi di mana dia menyusuri ke liang telinga. Jadi bentuk masuknya bukan lurus, tapi bentuk masuknya adalah melengkung ke arah liang telinga, kemudian ketika dia nempel pada ujung depan dari di sisi anterior dari liang telinga, dia akan melengkung masuk ke dalam, sehingga dia ujungnya nanti masuk ke dalam dari membran timpani, dan itu sangat stabil posisinya dibandingkan dengan dia hanya 2 lengkungan seperti yang biasa saya kerjakan di mikroskop. Baik, nah, ini adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memegang posisi tangan kita ya, posisi tangan kita terhadap spuit ya. Jadi 2 jari kita itu kita letakkan di wingnya siring, sedangkan jempol ibu jari kita letakkan untuk mendorong obat. Ini ya sama seperti ini ya. Jadi bahwa ini endoskop. Bahkan kami di poliklinik tidak punya kamera yang bentuknya lurus, jadi kameranya bentuknya handgun gitu ya. Tapi tetap bisa kita melakukan tindakan seperti tindakan intratimpani walaupun dengan kamera handgun seperti ini. Gitu ya. Jadi megangnya bukan di pangkal handgun, tapi megangnya adalah di depan. Dan 2 jari ini bertujuan untuk mengarahkan endoskop. Ya, sehingga jadi walaupun misalnya kita disediakan kamera handgun di poliklinik, tetap kita bisa melakukan tindakan intratimpani. Ya, jadi ini yang saya kerjakan di RSUI ya. Sedangkan ini yang saya kerjakan di
rumah sakit THT Proklamasi. Nah, di mana masih menyuntikkan? Oke, jadi secara literatur kita bagi kuadran membran timpani ini menjadi 4. Jadi ini Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Jadi anterior superior, anterior inferior, anterior posterior superior, dan posterior inferior. Kalau Anda tidak membengkokkan jarum, tidak dianjurkan melakukan penyuntikan di daerah posterior. Kenapa? Karena ada resiko mencederai. Satu adalah round window, jadi kita nggak tahu kan bentuk variasi round window niche-nya. Yang kedua adalah tulang pendengaran. Ya, tapi kalau misalnya Anda melakukan membengkokkan jarumnya dengan cukup baik seperti yang kita ajarkan di sini, sebenarnya itu aman. Kenapa? Karena jarum tidak akan masuk ke dalam tidak akan nyogrok istilahnya ya ke dalam kafum timpani dan hanya berhenti persis di tempat bengkokan di membran timpani. Jadi pengalaman saya selama hampir 13 tahun melakukan tindakan intratimpani ini, alhamdulillah ketika kita melakukan dengan melakukan modifikasi seperti tadi, aman tuh, tidak ada kejadian misalnya masuk jarumnya nyangkut jarumnya ke dalam koklea atau mencederai tulang pendengaran. Jadi dengan melakukan membengkokkan seperti tadi. Oke, kemudian setelah dia disuntik, maka kita minta pasien miring ke sisi kontralateral dan dipertahankan selama 15-20 menit. Nah, kita minta jadi sebelum kita tindakan minta pasiennya dulu ke WC, kemudian minum dulu. Kenapa? Karena selama 15 menit ini kita minta pasien tidak bicara dan menelan. Untuk apa? Supaya tubanya tidak terbuka. Jadi kalau misalnya dia menelan dan dia bicara, maka muara tuba itu terbuka dan obat kita akhirnya jatuh ke nasofaring, gitu ya. Apalagi kalau kita menyuntikkannya di anterior, maka akan banyak kumpulan obat yang sebenarnya tersisa di bagian protimpanum dari kafum timpani. Nah, kemudian udah selesai, kembalikan pasien ke posisi semula, bersihkan sisa obat dan tumpah di dalam telinga. Tapi yang paling penting adalah di sini kita mengevaluasi apakah terjadi vertigo yang memanjang atau tidak. Ya, baik. Apa yang pengalaman kami? Pengalaman kami adalah bahwa efektivitas perbaikan pendengaran itu rata-rata di 30,06 dB, terutama pada nada rendah. Ya, jadi nada rendah ini pengalaman kami lebih memiliki respon yang lebih baik dibandingkan nada tinggi. Dan itu bisa kita lihat sebenarnya di evaluasi 1 minggu ya. Jadi kalau 1 minggu ternyata pada pemberian 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu ternyata pasien tidak ada perbaikan sama sekali, tentu kita harus berpikir bahwa efektivitas dari terapi kita tuh nggak efektif gitu karena kemungkinan ada masalah-masalah lain. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa gain lebih baik 50% dibandingkan dengan sisi sehatnya. Nah, bagaimana di luar? Di luar ternyata memang pilihannya seperti ini, bahwa rata-rata kenaikannya juga antara sekitar 15 sampai 20 dB ya. Gitu, dan semuanya memiliki efek perbaikan, kecuali ini ada laporan yang tidak sama saja antara Plonke pada tahun 2009. Baik, juga di hasil penelitian yang selanjutnya juga perbaikan pendengaran parsial atau paripurna lebih tinggi dibandingkan terapi sistemik kombinasi, terapi oral ataupun terapi intratimpani. Jadi yang direkomendasikan adalah bukan sebagai terapi tunggal, tapi sebagai terapi adjuvan. Jadi kombinasi antara steroid sistemik dengan intratimpanik steroid. Oke, faktor apa sih menyebabkan kegagalan? Yang pertama adalah onset. Kalau udah di atas 1 bulan jelek. Ya, jadi saya tidak anjurkan sebenarnya melakukan tindakan ini kalau misalnya sudah di atas 1 bulan. Karena biasanya ya kadang-kadang pasien tuh datang udah keliling-keliling atau misdiagnosis, kemudian baru nyampe di kita udah lebih dari 1 bulan, kemudian kita suntikkan, menurut saya agak wasting ya. Terus yang kedua adalah, nah ini, ternyata dewasa muda merupakan suatu prognosis yang paling baik dibandingkan dengan anak yang di bawah umur 20 atau geriatri. Jadi kenapa? Karena ternyata tuli mendadak pada anak ini terbesar disebabkan oleh infeksi virus atau kadang-kadang malah ada suatu kelainan kongenital yang baru muncul di kemudian hari. Nah,
infeksi virus ini ternyata memiliki mekanisme berbeda nih dibandingkan dengan yang terjadi pada orang dewasa muda, yaitu yang berupa sumbatan. Yang infeksi virus ini pada beberapa ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada blood-brain barrier. Jadi kalau kita lihat stroke ya, kalau stroke itu kan kalau misalnya dia karena iskemik itu dia lebih terbatas dibandingkan dia kalau misalnya dia karena perdarahan. Nah, demikian pula juga dengan pulih mendadak yang disebabkan oleh infeksi virus ini biasanya dia gejalanya lebih berat, jadi pada ambang lebih dari 80 dB. Kemudian dia disertai dengan vertigo hebat. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menunjukkan bahwa sebenarnya inflamasinya terjadi pada keseluruhan labirin, bukan hanya kornea tapi juga pada sisi keseimbangannya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya false membran atau variasi dari round window niche. Kemudian dan yang terakhir ini yang paling mudah adalah kita melihat konfigurasi audiogram. Jadi secara audiogram kita tahu bahwa kalau misalnya bablas ya, istilah saya bablas itu karena ambang dengar tidak bisa sama sekali terdeteksi pada audiometri, itu punya nilai kesembuhannya paling kecil, cuman sekitar 10% sebenarnya. Gitu ya. Nah, kenapa ada yang 43%? Karena biasanya ini kesalahan pada waktu pemeriksaan, karena biasanya pada kasus ini tinnitusnya berat. Jadi pasien kadang-kadang kesulitan nih untuk membedakan mana suara yang dia dengar, mana sebenarnya tinnitus. Ya, jadi untuk pemeriksaan audiologi saya ingatkan bahwa kalau misalnya pasiennya mengalami tinnitus, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan audiometri dengan warble ya, bukan dengan tone, sehingga resiko kesalahan deteksi bunyinya itu lebih kecil. Nah, yang paling baik apa? Yang paling baik kalau low tone hearing loss. Itu yang paling baik di angka 63 sampai 68%. Nah, kalau yang pada downsloping, ini biasanya kita dapatkan nada rendahnya membaik, tapi nada tingginya menetap. Jadi tidak perbaikan pada nada tinggi. Seperti yang saya laporkan tadi hasil evaluasi kami di Rumah Sakit THT Proklamasi. Jadi biasanya saya akan wanti-wanti sama pasien bahwa kalau misalnya tidak perbaikan dengan terapi sistemik, maka ini mungkin tinnitusnya masih akan ada, tapi lebih kecil dibandingkan dengan yang ada saat ini. Jadi saya tidak akan muluk-muluk bicara sama pasien, saya akan bicara biasanya realistis sama pasien seperti itu. Oke, apa yang menjadi perkembangan sekarang? Yang menjadi perkembangan sekarang adalah bahwa ada upaya-upaya untuk meningkatkan lama tinggal obat di dalam kafum timpani. Yang pertama adalah dengan kombinasi steroid dengan asam hyaluronat. Ini ada 3 penelitian yang memberikan hasil bahwa dengan mengkombinasikan asam hyaluronat dengan steroid itu memberikan hasil lebih baik dibandingkan hanya steroid saja. Kemudian ada yang masih dalam status penelitian, jadi fase 3, dan ini saya nggak tahu nih kenapa nggak maju-maju ya, padahal udah penelitiannya mungkin sudah 5 tahun, hampir 5 tahun yang lalu. Jadi obat-obatan steroidnya dibuat dalam bentuk sehingga dalam suhu ruangan dia cair, tapi ketika dia bersentuhan dengan suhu badan dia menjadi padat, menjadi gel. Nah, ini cuman dia belum keluar nih yang ini. Nah, yang ketiga adalah eksplorasi round window atau yang disebut sebagai round window sealing dengan steroid. Jadi ini bisa dilakukan dengan menginsisi membran timpani, atau kalau misalnya pada contoh yang ini dengan melakukan tympanomeatal flap. Jadi nanti teman-teman waktu belajar EES juga bisa ikutan sambil belajar ini nih. Jadi mengidentifikasi round window pada waktu kita mengangkat ini ya, anulus, kemudian mencoba nanti mencoba untuk memasukkan sphingostan ke dalam round window niche kalau untuk mencoba melakukan round window sealing dengan steroid. Nah, ini Plonke pada tahun 2013 Mohon ini izin adalah dokter, waktunya kurang 5 menit sih. sip, Terima kasih dok. udah tinggal 2 slide lagi. Jadi Plonke pada tahun 2013 membuat suatu protokol. Jadi kalau misalnya first line terapi ini dengan obat-obatan ini tidak ada perbaikan selama 5 hari, dia masuk ke second line. Masuk second line-nya dia pakai systemic prednisolone jadi lebih dari 250 mg per hari. Ya, ini hampir sama yang kita kerjakan kalau misalnya pada kasus berat ya.
Kemudian kalau misalnya dia tidak ada perbaikan dengan 5 hari, maka kita lakukan dengan injeksi intratimpani kalau perlu menggunakan dexamethasone ya 4 mg per cc. Evaluasi berapa hari? 5 hari. Kalau ada perbaikan ya udah teruskan. Tapi kalau tidak ada perbaikan masuk pada yang ketiga, yaitu adalah menggunakan triamcinolone 10 mg digabungkan dengan sphingostan seperti ini, dimasukkan mengisi round window dan oval window ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa belajar menggunakan endoskopi 0 dan 30 untuk mengevaluasi round window dan oval window. Baik, bagaimana hasilnya? Ternyata ada beberapa penelitian yang mendukung bahwa pada evaluasi pasca operasi bisa mendapatkan perbaikan antara 20 bahkan sampai 50 dB. Ya, jadi terapi intratimpani asal dikerjakan dalam waktu cepat ya. Jadi sekitar kurang dari 2 minggu. Jadi kalau sudah satu bulan, pengalaman saya juga memang agak kurang bagus yang di sini. Yang kedua adalah tadi masih ada sisa pendengaran. Jadi kalau misalnya dia ambangnya awalnya di 100 dB atau lebih, itu pengalaman saya juga hasilnya kurang bagus juga walaupun sudah kita lakukan round window sealing. Tapi kalau misalnya dia masih ambang 80 dB, itu masih oke banget. Baik, kesimpulannya adalah perkembangan protokol diagnosis dan tata laksana terapi mendadak masih berkembangnya teori yang mendasari terapi mendadak. Peran intratimpanik steroid kombinasi dengan terapi sistemik ini bisa dipikirkan sebagai first line, terutama pada kasus yang berat atau sangat berat, seperti halnya konsensus yang dilakukan di Eropa. Terapi bedah round window sealing pada kasus yang tidak respon mungkin merupakan pilihan terakhir tata laksana sebelumnya menyingkirkan kemungkinan patogenesis yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Dr. Fikri untuk pemaparannya. Cukup jelas sekali dan benar memberikan kita banyak sekali informasi tambahan dan pengetahuan lebih lagi begitu. Bagi kita sekalian, kita akan langsung lanjut ke pembicara yang kedua. Pembicara kedua kita saat pada pagi hari ini adalah Dr. Ahmad Dian Wahyudiono, SPTHT PKL, subspesialis otologi konsultan, FICS. Ya, beliau staf medik di RSSA di Malang sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Program Studi Departemen IKTHT PKL FK UB Malang. Monggo, Dr. Ahmadian, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Mirna atas pengenalannya. Saya lanjutkan ke materi saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, yang berikutnya adalah saya akan menyampaikan tentang pemasangan ventilation tube atau grommet ya pada kasus otitis media efusi. Jadi nanti ini termasuk salah satu topik juga yang akan kita sampaikan pada saat kita MAOC, dan pada kesempatan kali ini kita memang nanti pada MAOC menggunakan endoskopi, gitu ya. Sebelum kita ke topik tekniknya, mungkin kita mengingat sebentar tentang teori otitis media efusi. Jadi, otitis media efusi adalah secara teori disebutkan adanya cairan yang di dalam telinga tengah yang pada saat kita temukan tidak disertai dengan tanda maupun gejala dari infeksi telinga tengah akut. Jadi, kalau kita lihat pada gambar tersebut, kita bisa melihat pada telinga normal dan pada telinga yang terisi cairan, gambarnya seperti itu. Nah, ini penting pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, jangan sampai kita miss, ya, terutama yang gambar yang sisi paling kanan kita.
Kadang-kadang kita tidak mengetahui karena dia full, tidak ada air bubble, kita lupa bahwa itu juga suatu bentukan dari otis media efusi. Ya, kita terlihat bisa melihat kondisi osikelnya yang tertarik dan warnanya yang mungkin berbeda, ada sedikit kekuningan ya, bisa kita lihat di dalam gambar tersebut. Yang berikutnya ini secara epidemiologi insidennya memang cukup lumayan ya, 2,2 juta pada setiap tahunnya di Amerika. Kemudian sering muncul pada usia anak-anak dan ini sering kita terapi dengan pemberian antibiotik yang tidak sesuai. Ya, jadi nanti juga ada beberapa rekomendasi tentang pemberian antibiotik pada kasus-kasus otis media efusi. Gejalanya apa? Kalau memang pada anak-anak agak sulit ya. Kalau pada dewasa kita bisa mengetahui mereka merasa kurang dengar. Yang sering lagi itu lebih ke arah rasa penuh, ya, rasa penuh. Jadi rasa tidak mendengarnya itu sebenarnya kalau kita lebih gali lagi itu lebih ke arah rasa penuh, tidak rasa tertutup di telinganya. Kemudian kalau mereka bisa menyampaikan, mereka akan bisa mengatakan bahwa bisa mendengar suara mereka lebih keras pada telinga yang mengalami gangguan. Jadi suara mereka sendiri akan terdengar lebih keras. Itu adalah salah satu tanda yang cukup kuat. Bahkan kita sebelum melakukan pemeriksaan fisik kita sudah bisa memperkirakan bahwa ini arahnya ke arah otis media efusi. Dan pada anak-anak yang harus kita hati-hati adalah ketika dia mengalami delay pada perkembangan bicaranya. Jadi makanya pada pemeriksaan anak-anak yang kita lakukan screening, kita tidak boleh lupa dengan melakukan timpanometri karena kondisi telinga tengah ini juga penting dievaluasi sebelum kita melakukan screening yang lebih lanjut pada gangguan pendengaran atau perkembangan bicara anak. Ini adalah pemeriksaan otoskopinya. Tadi sudah saya tunjukkan yang full, ada yang separuh seperti yang sebelah kiri kita, ada yang bentuknya air bubble. Rata-rata kalau yang air bubble semua bisa dengan cepat ya mengatakan bahwa ini otis media efusi. Tapi kalau yang full agak sulit. Tapi kalau yang ada cairan, saya rasa juga tidak sulit ya. Kita bisa mengetahui bahwa ini adalah suatu otis media efusi. Dan kita lihat pada gambar ini kita tidak menemukan tanda-tanda peradangan akut ya. Jadi tidak ada kemerahan ya pada membran timpaninya. Kemudian pemeriksaan fisiknya menggunakan pneumatik otoskopi, memang ini hampir jarang ya kita dapatkan alat ini. Sebenarnya pada setiap alat itu ada yang dilengkapi dengannya dan tidak. Ya, kalau yang dilengkapi dengan ini, prinsipnya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan otoskopi, kita sambil memberikan tekanan dengan menekan balonnya tersebut, maka pressure itu kita bisa melihat pergerakan dari membran timpani. Apabila membran timpani bergerak masuk dan keluar lagi, maka di situ dikatakan tidak ada tahanan di dalam kafum timpaninya. Apabila dia tidak ada pergerakan, maka itu kita bisa mengatakan bahwa ada tahanan di dalam kafum timpaninya sehingga membran timpani tidak bisa bergerak lagi. Ya, nanti mungkin ini bisa kita upayakan lagi karena ini termasuk yang direkomendasikan pemeriksaan ini pada rawat jalan. Kemudian audio timpanometri, saya yakin semua sudah memahami. Jadi yang muncul adalah tuli konduksi, biasanya ringan sampai sedang, ya antara 30 sampai 50 desibel biasanya, jarang sampai lebih dari 55 desibel. Pada pemeriksaan timpanometri, memang secara teori selalu mengatakan flat, ya, tapi tipe AS yang tidak disertai dengan adanya notes pada 2000, kita harus hati-hati bahwa itu merupakan bentukan dari otis media efusi ya tipe AS ya. Jadi dia memang tidak tinggi tapi masih ada peaknya yang landai begitu. Itu adalah suatu contoh dari bentukan dari otis media efusi. Bahkan beberapa bisa menghitung dari timpanogram width. Timpanogram width itu adalah tingginya gelombang, separuh tingginya gelombang itu kita ukur lebarnya. Lebar dari wave-nya itu kita bisa melihat kalau lebih dari 170 berapa itu, maka dia dikatakan risk terjadinya atau bentukan efusi pada telinga tengah. Nah, untuk terapi. Nah, terapi ini ada yang surgical, ada yang non-surgical. Jadi kita yang sering kita temukan, kita lakukan adalah kita memberikan steroid, antibiotik, dekompresan, antihistamin. Itu paling sering kita berikan pada pasien-pasien dengan otis media efusi. Nanti mari kita lihat bagaimana rekomendasi yang diberikan pada terapi non-surgical. Dan juga nanti kapan kita melakukan terapi yang surgical
miringotomi, timpanostomi tube, dan penerapan adenodektomi pada kasus otis media infusi. Nah, sekarang untuk terapi yang non-surgical. Jadi pada pemberian oral steroid dari rekomendasi pada Clinical Practice Guideline yang tahun 2016, sekarang sudah muncul yang untuk khusus ada anak itu pada tahun 2022. Saya rasa saya baca masih sama. Dikatakan tidak ada keuntungan yang signifikan, baik pada penyerapan cairan dan perbaikan dari pendengarannya. Jadi tidak disarankan memberikan oral steroid pada kasus media infusi. Nah, biasanya kalaupun kita memberikan obat-obat seperti ini bukan khusus pada media infusinya, tapi mungkin pada penyakit yang menyertai atau penyebabnya. Kemudian dengan topical steroid. Jadi ini dikatakan lebih aman karena dia limited side effect. Namun dari penelitian ini juga dikatakan, dari jurnal ini juga dikatakan tidak ada resolusi yang berbeda dengan antara placebo dan diberikan steroid intranasal. Sehingga kembali pada jurnal ini dikatakan tidak direkomendasikan. Saya pernah baca jurnal yang lain, memang pemberian obat ini kalau hanya untuk otis media infusi tidak disarankan. Tapi kalau misalkan ini pasien yang dia mengalami rinitis alergi, ya, kemudian dia juga ada otis media infusi, pemberian steroid intranasal untuk alerginya diperbolehkan karena itu memang indikasinya ada. Tapi kalau dia tidak ada masalah dengan alergi dan sebagainya, hanya murni otis media infusi, maka itu dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna antara placebo dan pemberian mometasone pada pasien ini setelah 3 bulan pemberiannya. Kemudian pemberian antibiotik sistemik ini dikatakan memberikan keuntungan yang kecil ya untuk terjadinya resolusi pada cairan kafum timpani. Kemudian tidak ada perubahan yang signifikan pada pendengarannya dan tetap nanti akan diperlukan pemberian pemasangan timpanostomi tube. Artinya bukan berarti kalau diberikan antibiotik itu kemudian resiko untuk dipasang ini menjadi lebih rendah, tidak ada. Ya, jadi sudah dilakukan penelitian kelompok yang diberikan dan tidak diberikan itu ketika dia ditunggu sampai 3 bulan, rate untuk kemungkinan dipasang timpanostomi tube-nya itu sama, ya, karena faktor gangguan pendengarannya. Jadi sekali lagi pemberian sistemik antibiotik tidak disarankan pada kasus yang murni otis media infusi. Lain kalau kita memang mendapatkan pasien ini mempunyai penyakit yang lain, misalkan dia rhinosinusitis yang memerlukan antibiotik, ya itu dipersilakan memberikan antibiotiknya, tapi untuk rhinosinusitisnya, bukan untuk murni pada kasus yang otis media infusi. Kemudian untuk pemberian antihistamin dan dekongestan, ini juga tidak jarang kita terapkan pada kasus-kasus otis media infusi. Dari literatur ini didapatkan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat ya untuk keuntungan baik pada pendengaran ya dan cairan ada di dalam telinga tengahnya. Jadi tidak disarankan. Hanya beberapa penelitian itu mengatakan leukotriene itu dikatakan ada signifikan ya pada pemberian leukotriene. Ya, tapi nanti mungkin ini perlu dilihat lagi. Tapi pada intinya adalah pemberian obat-obatan antihistamin dan dekongestan yang khusus untuk otis media infusi pada literatur ini dikatakan tidak disarankan. Namun kalau pasien-pasien yang sedang kondisi alergi itu diperbolehkan, bukan untuk otis media infusinya, tapi kita untuk cure pada kondisi rinitis alerginya. Kemudian untuk terapi yang surgical, ini ada miringotomi dan kemudian pemasangan ventilation tube. Jadi ini yang harus hati-hati adalah kapan kita perlu memasangnya. Jadi perlu dipasang pada kondisi otis media infusi, ya terutama yang bilateral ya, yang lebih dari 3 bulan. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat ada gangguan pendengaran, itu disarankan. Jadi kalau sebelum 3 bulan tidak disarankan. Apalagi kalau satu episode dia mengalami infeksi telinga tengah akut, kemudian setelah kita terapi dia membaik, kemudian masih ada sisa cairan di sana, atau dia datang ke kita dengan kondisi memang sudah otis media infusi. Kemudian pada evaluasi berikutnya mungkin
membaik ya, yang membaik, hilang, tidak ada masalah, maka apabila kejadian itu di bawah 3 bulan, tidak disarankan memasangkan timpanostomid tube. Jadi patokan waktunya adalah 3 bulan. Nah, kapan itu dimulai? Bisa dari kalau pasien jelas bisa mengatakan keluhannya, atau dimulai dari kita menemukan. Jadi saran kami tidak boleh terlalu terburu-buru pemasangan timpanostomid tube. Apabila kalian misalkan, saya sudah 1 tahun ini telinga saya buntu, tidak nyaman, kemudian kita lakukan pemeriksaan ini, jelas ada tismedia infusi dan keluhan itu 1 tahun itu memang jelas dikatakan dan menetap, kemudian gejala-gejala tadi seperti autofoni dan sebagainya itu memang kita temukan, kami persilahkan. Tapi kalau itu memang tidak jelas dan baru disadari beberapa saat sebelum periksa ke kita, maka sebaiknya kita tidak segera masang ventilation tube, tapi kita bisa menunda dulu sampai 3 bulan. Terapi yang kita berikan adalah terapi yang menjadi penyerta. Misalkan dia masih kondisi batuk pilek atau apa, ya, itu yang kita berikan terapi sesuai dengan kondisi penyertanya. Adenoidektomi pada guideline ini yang tahun 2016, kalau itu ditemukan pada anak usia di bawah 4 tahun tidak disarankan kecuali memang dia ada gangguan yang sangat jelas ya. Misalkan dia snoring dan sebagainya, kemudian pemeriksaan ronsen skala lateral dilihat besar sekali, itu diperbolehkan. Tapi intinya kalau usia 4 tahun kita pertahankan adenoidnya. Tapi kalau pada usia lebih dari 4 tahun, maka ini menjadi prosedur yang disarankan untuk dikerjakan. Jadi pemasangan timpanostomid tube disertai dengan adenoidektomi dengan tujuan untuk menurunkan resiko berulangnya tismedia infusi. Ya, di situ tidak dijelaskan apakah perlu diperiksa, tidak dikatakan di usia 4 tahun ke atas. Namun ini ada perbedaan pada yang guideline di tahun 2022. Di sini mengatakan bahwa adenoidektomi ini opsional terutama pada usia yang di atas 4 tahun. Jadi nanti kita harus melihat dulu kalau memang secara pemeriksaan kita adenoidnya besar, mungkin tidak perlu dilakukan adenoidektomi. Yang lebih diutamakan adalah timpanostomid tube-nya saja. Ya. Jadi kita melihat nanti ya, ada kriteria adenoidektominya kita sesuaikan pada usia yang di atas 4 tahun. Kemudian indikasi, ini pada tismedia infusi, ya pemasangan ventilation tube ini, kemudian pada kondisi akut, recurrent akut otis media. Jadi kalau disebutkan di situ, kalau dia muncul 3-4 kali dalam 1 tahun, akut otis media, maka disarankan pemasangan grommet, itu pun pada saat terjadi efusi. Jadi misalkan pasien ini datang ke kita sedang terjadi efusi, ya otis media efusi, dan dia memiliki riwayat 3-4 kali mengalami otis media akut, maka itu disarankan pemasangan ventilation tube. Tapi kalau pasien ini memiliki riwayat 3-4 kali mengalami otis media akut per tahunnya, tapi pada saat datang ke kita tidak sedang efusi, itu tidak disarankan. Jadi jangan dipotong, oh ini sudah 3-4 kali dia sakit otis media akut, sekarang kondisinya bagus, terus kita pasang tube, itu tidak boleh. Jadi dipasangnya adalah dia mempunyai riwayat recurrent 3-4 kali per tahun, dan pada saat periksa ke kita, dia sedang mengalami otis media infusi. Maka itu disarankan. Bahkan disarankan kanan-kiri, meskipun satu sisinya tidak apa-apa, atau tidak sedang infusi, itu disarankan. Karena biasanya itu sudah mengalami, dikatakan 75% akan mengalami kondisi yang sama. Sehingga itu disarankan bilateral. Gitu ya. Kemudian pada kasus otis media tube yang dysfunction itu misalkan pada kasus yang palatosisis, pasien-pasien dengan atelektasis, kemudian kita melakukan timpanoplasti pada pasien yang ada gangguan tuba Eustachius. Jadi biasanya timpanoplasti disertai dengan pemasangan grommet di depannya untuk menjaga supaya tidak terjadi retraktif pada proses timpanoplastinya. Ini adalah prosesnya. Jadi ada alat-alat yang sering kita gunakan, itu ada knife-nya, kemudian ada pick, ya, ada forceps, ada suction kecil. Kita juga menggunakan ini setting ini menggunakan endoskopi, posisinya seperti itu, ya. Terus kemudian nanti untuk timpanostomid tube saya jelaskan setelahnya.
Jadi ini adalah setting atau alat yang kita perlukan pada saat kita melakukan tindakan pemasangan grommet dengan menggunakan endoskopi. Kemudian untuk tipe tube ini ada dua, ada yang short term, ada yang long term. Perbedaannya adalah pada yang short term itu dikatakan memiliki dua flank. Ya, flanknya itu ada inward, ada yang outward. Jadi disebutnya itu seperti itu. Ada yang di bagian luarnya, ada di bagian dalamnya. Ya, bagian luar yang lebih tebal ini, bagian dalamnya yang lebih tipis. Ya. Kemudian yang long term itu yang luarnya tidak ada flanknya. Jadi sayapnya nggak ada, dia hanya di dalam saja. Nah, apa maknanya? Jadi pada yang short term ini biasanya dia bertahan 8 bulan sampai 15 bulan. Kalau yang long term bisa lebih lama lagi. Kenapa yang short term terjadi seperti itu? Karena pertumbuhan epitel ya setelah kita pasang pada tube yang model short term ini, setelah kita pasang itu epitel itu akan mendorong outward flank ini. Jadi sayap yang luar dia akan terdorong dan itu makanya dia bisa terjadi lepas dengan sendirinya. Berbeda dengan yang long term. Kalau yang long term ini kalau tidak ada flank di luarnya, tidak ada sayap di luarnya, maka dia meskipun ada pertumbuhan dari epitel, dia tidak terdorong keluar. Namun yang disarankan itu adalah yang short term, terutama pada anak-anak, kecuali pada kasus yang otis media akut, otis media berulang, dan pada saat terjadi efusi itu disarankan. Atau pada kasus yang lebih lama lagi, misalkan pasien dengan KNF, dia mengalami efusi, maka itu kita bisa menggunakan yang long term, yang modelnya seperti sebelah kanan kita. Ini posisinya, ya posisi kita. Namun nanti mungkin Dr. Alin menjelaskan bahwa posisi endoskopik ini di saat ini ada yang dengan berdiri ya. Ini saya mencontohkan yang dengan duduk. Ini kebetulan ini di rumah sakit yang sama, tapi alhamdulillah yang satunya ini foto. Saya lupa tahun berapa karena di OK yang lama, di gedung yang lama, dan ini sudah pindah ke gedung yang baru dan OK yang baru. Saya baru notice tadi malam ketika melihat foto ini, kedua foto ini berbeda. Kalau kita cari perbedaannya, yang kedua kacamata saya berbeda, satunya putih, satunya oranye. Ya ini sudah ada perbedaan tahun dan alhamdulillah kita semakin berkembang. Gitu ya. Untuk anestesi ini bisa general anestesi, bisa lokal dengan topikal, bisa silokain atau menggunakan MLA ya, ini bentuknya krim. Ya, kita bisa melakukan itu, kita tunggu sekitar 10-15 menit, kalau sudah bagus kita bersihkan, baru kita lakukan tindakan. Ini adalah kegiatan tindakan miringotomi. Jadi untuk miringotomi posisi ini yang paling aman adalah di 3 kuadran ya, anterior superior, anterior inferior, dan posterior inferior. Tidak disarankan pada yang postero superior karena di situ sama dengan yang injeksi intratimani tadi, di situ ada letaknya round window dan ossicle, incudostapedial joint. Beberapa literatur juga mengatakan kalau ingin yang lebih lama tidak terjadi extrude atau keluarnya tube, itu disarankan pada antero superior. Ya, tapi posisi yang paling mudah kalau kita menggunakan endoskop memang 3 posisi ini bisa terlihat dengan baik ya. Kalau menggunakan mikroskop mungkin yang bisa banyak terjangkau itu adalah yang postero inferior dan postero inferior dan antero inferior. Ya, jadi bagian bawah, depan, belakang itu bisa. Ya, tapi kalau yang anterior memang agak sulit kecuali anulus dari CAE-nya tidak terlalu menonjol. Kita akan bisa akses dengan menggunakan mikroskop. Ini video contoh kalau kita melakukan tindakan miringotomi, ya. Jadi ini menerapkan di sisi antero superior. Ya. Ini kita pastikan posisinya dan blade-nya posisinya seperti itu. Saya sisinya radier ya. Jadi memang biasanya sisi itu selebar dari blade-nya ini karena itu bisa didesain memang sesuai dengan ukuran dari grommetnya. Ya. Kemudian kalau sudah
kita melakukan suctioning. Jadi kalau kita mengeluarkan cairannya itu disarankan tidak menggunakan suction yang berukuran besar. Jadi dia seperti di luar dari di luar dari membran timpani karena itu akan membuat vakum seluruh kafum timpani. Disarankan dia yang bisa masuk dan kita memang suction pada cairannya gitu ya. Ini contohnya kalau kita melakukan suction. Tapi diupayakan manipulasi tidak terlalu merusak ya dari membran timpani tersebut. Oke, ini adalah grommetnya. Jadi saya tampilkan dua, yang bentuk Shepard dan bentuk J-tube. Nanti kita lihat videonya. Ya, ini yang contoh kita pemasangan dengan menggunakan J-tube. Jadi kita jepit langsung, ya, kita jepit langsung kedua sayapnya ke arah menutup ke arah ujung, ya. Kemudian kita masukkan menggunakan forceps. Kemudian setelah ujungnya itu, flanknya itu masuk di dalam, kita lepas. Nah, nanti posisinya akan terpasang seperti ini. Nah, tidak selesai di situ, kita tata supaya posisi dari tube ini sesuai dan sayapnya menempel pada membran timpani. Jangan lupa pada tube yang model seperti ini kan tidak ada sayap yang luar, resiko masuk tinggi. Nah, kita tata supaya dia kembali ke menempel pada membran timpani dengan tujuan kalau dia menempel pada dinding medial kafum timpani nantinya satu fungsi ventilasi tidak bisa berfungsi bagus dan itu resiko merangsang pada mukosa dari telinga tengah. Selain itu kadang-kadang kondisi seperti itu justru akan membuat dia lebih mudah lepas. Jadi dipastikan dia posisinya seperti ini dan sayapnya menempel pada membran timpani. Ini yang menggunakan Shepard ya. Jadi hati-hati dengan kawatnya itu. Kalau saya lebih suka saya potong duluan karena ketika sudah masih ada kawat panjangnya akan menyulitkan ya. Saya potong duluan di luar, kemudian kita tata. Intinya adalah pemasangan yang bentuk Shepard ini kita pasang dulu satu sisi sayapnya, jadi flank yang di dalam itu yang lebih tipis kita pasang satu sisi dulu, nanti baru kita dorong supaya nantinya dia masuk penuh. Jadi seperti masang kancing baju ya. Ini contohnya. Jadi kita posisikan Mohon sayap izin bagian dalamnya pada. mengingatkan dokter, waktunya kurang 4 Oke. menit lagi. Ya, terima kasih Dr. Mirna. Nah, kita dorong sampai akhirnya masuk. Ya. Oke, ya terus kita posisikan. Berikutnya adalah ini sudah pada posisinya, ya. Kalau yang berkawat kita pastikan kawatnya tidak menyentuh pada CAE karena itu menimbulkan rasa sakit. Kemudian ini cara melepasnya. Kalau yang seperti ini tidak ada masalah ya. Kita bisa menariknya langsung karena dia lentur, ya. Kemudian kalau pada yang model seperti ini, nah ini agak tricky sedikit karena kita harus menggeser dulu. Jadi pelepasannya bersama dengan proses pemasangan tadi, kita tarik dulu satu sisi keluar, baru kita lepas keseluruhan. Ya, jadi tidak boleh terlalu ditarik karena kalau ditarik pasti nanti akan menimbulkan luka yang cukup lebar pada membran timpaninya. Dan setelah itu baru kita angkat grommetnya, ya. Jadi ini komplikasi yang bisa terjadi. Jadi ada kesulitan kadang-kadang kalau di saatnya mukoid itu kita tidak bisa memasukkan dengan mudah karena licin. Kemudian ada risiko perdarahan. Kalau kita menyentuh pada dinding CAE-nya. Kemudian kadang-kadang beberapa kasus karena masih belajar tubahnya masuk, ventilasi tube-nya masuk. Nah, itu ada cara sendiri untuk mengeluarkannya. Kemudian bisa risiko otore pasca pemasangan atau lepas cepat mungkin karena posisi pemasangan tidak sesuai atau eksternal karena kita tindakannya banyak melukai dari kanalis akustikus externus. Komplikasi yang muncul belakangan adalah plak, persisten perforasi, otore dan granulasi serta meningosklerosis. Ini rekomendasi yang dikatakan berikutnya adalah tidak perlu dilakukan pemberian antibiotik ya, eardrop secara rutin pasca pemasangan Tympanostomy tube. Kemudian di sini yang tahun 2002 mengatakan tidak perlu kita terlalu membatasi dengan air ya. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi tapi
tetap disarankan hati-hati, meskipun resikonya kecil, tapi tetap disarankan hati-hati. Kemudian disarankan untuk pemeriksaan 3 bulan setelah pemasangan untuk melihat perkembangan dari pendengaran dan posisi dari cup yang sudah kita pasang. Itu saja. Terima kasih, Dr. Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Adiat untuk pemaparan materinya yang mengenai ventilation tube insertion. Cukup jelas sampai cara nanti pelepasannya pun juga sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya setelah pemaparan dari dua materi kita, dari dua bicara kita akan melanjutkan diskusi. Cukup banyak dokter diskusi yang pertanyaan yang ada di kolom chat kita saat pada pagi hari ini. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Dan sebelumnya saya juga sangat berterima kasih sekali dengan Dokter Caca, Dokter Fikri, yang karena begitu banyak pertanyaan, Dokter Fikri sudah menuliskan di kolom chat untuk setiap pertanyaan dari peserta. Tapi saya mohon izin untuk saya membacakan kembali semua pertanyaan yang ada di kolom chat, beserta juga jawaban yang sudah dituliskan oleh Dokter Fikri. Saya akan mulai membacakan dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, pertanyaan untuk Dokter Fikri. Ini pertanyaan dari Dokter Leni Wijaya. Mohon izin Dokter Fikri, saya ingin bertanya untuk kasus sudden deafness dengan NHL profound dan kita terapi dengan injeksi intratimpani. Tetapi kemajuan terapinya minimal, maka berapa lama injeksi intratimpanik boleh dilanjutkan dengan dosis yang samakah? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Mirna. Jadi seperti saya sudah ungkapkan ya, ada juga pertanyaan selanjutnya jadi pada kasus gagal ya. Jadi kita simpulkan pada pertanyaan juga Dr. Dimas itu juga pada kasus gagal atau sequel pasca pada kasus sudden deafness. Ya, jadi memang pada kasus sudden deafness dengan ambang dengar yang profound itu memang kita harus bicara baik-baik sama pasien di awal. Bahwa ini adalah kasus dengan tingkat prognosis paling jelek. Karena sebenarnya secara patogenesis dia berbeda. Bisa disebabkan bukan karena sumbatan tapi karena perdarahan intralabirin. Kalau misalnya mau ngebuktiinnya pakai MRI 3 Tesla dengan gadolinium delay 4 jam. Jadi itu kita akan dapatkan adanya suatu rembes dari gadolinium yang masuk ke dalam koklea dan itu membuktikan adanya labyrinthine barrier. Cuman nggak membuktikan, nggak menambah istilahnya saya sih nggak menambah perbedaan tata laksana, tetap aja tata laksana kita seperti ini. Baik. Kalau misalnya saya membatasi diri saya untuk tidak menambahkan terapi setelah evaluasi 1 sampai maksimal 2 minggu. Jadi dengan regimen terapi 1 sampai 2 kali seminggu, kemudian kita evaluasi pada pemberian 1 sampai 2 kali pemberian. Jadi kalau misalnya di Jakarta saya sekarang sudah mulai menggunakan intratimpani menggunakan hyaluronic acid, jadi menggabungkan asam hyaluronat dengan steroid untuk memperpanjang masa tinggal obat di dalam kafum timpani, Dr. Mirna. Jadi yang tadinya saya menggunakan 2 kali seminggu, saya kerjakan sekarang 1 kali seminggu. Nah, setiap kali 1 minggu saya akan evaluasi, naik apa enggak pendengarannya. Kalau kalau nggak ada perbaikan, saya putuskan saya nggak akan tambahkan. Saya akan stop. Karena berdasarkan pengalaman, menambah jumlah itu tidak menambah perbaikan pendengaran. Ada salah satu penelitian yang menyatakan bahwa maksimum itu 6 kali. Ya, jadi kalau misalnya 6 kali pemberian intratimpani nggak ada perbaikan, udah jangan ditambahkan lagi. Karena yang lebih dari 6 kali itu sebenarnya wasting. Gitu ya. Yang kedua adalah tadi itu ya. Jadi saya tidak akan tambahkan obat, tapi pilihannya adalah justru kita mencoba untuk mencari faktor-faktor penyebab kenapa kok terapinya nggak efektif.
Misalnya tadi menggunakan hyaluronic acid sebagai tambahan, atau misalnya yang baru-baru ini kita sedang kerjakan di Jakarta adalah melakukan round window sealing. Dan seperti tadi yang saya kerjakan itu pada beberapa pasien itu menambah pada evaluasi kita ada 10 pasien yang dilakukan di bawah 1 bulan, itu lumayan tuh nambahin sekitar 20-30 dB dari pasca terapi intratimpani. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Dok. Jadi memang juga ada maksimal pemberiannya begitu ya, Dok, untuk Ya, ya. Itu juga yang perlu harus diingat. Udah, untuk menyambung, Dok, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih di saat presentasi dari Dokter Dimas menyanyikan kalau tuli mendadaknya itu sudah lebih dari 1 bulan dan dengan sequel tinnitus. Nah, menanyakan apakah masih bisa ada tempat atau kesempatan untuk dilakukan injeksi steroid intratimani. oke. Ya, jadi terapi tinnitus ya, terapi tinnitus pada terapi intratimpani dengan tinnitus itu juga salah satu literatur yang banyak berkembang. Umumnya recommended-nya hanya dilakukan pada akut tinnitus. Jadi tinnitus yang terjadi di awal, jadi kurang dari 3 bulan ya. Terus ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa kombinasi antara dexamethasone dengan lidocaine itu akan memberikan efek yang lebih baik pada kasus tinnitus yang akut dibandingkan hanya tinnitusnya saja. Dibandingkan hanya dexanya saja. Cuman satu yang saya mau ingatkan, bahwa tinnitus itu bisa terjadi bukan hanya penyebab di koklea, tapi pada seluruh jaras auditori. Gitu ya. Jadi subjektif tinnitus itu bukan hanya terjadi di koklea, tapi pada seluruh jaras auditori. Jadi bisa terjadi tinnitus akibat misalnya rangsangan somatik, misalnya karena gigi bolong, dan itu ikut merangsang pada area colliculus inferior. Jadi tegakkan dulu diagnosis tinnitusnya. Apakah tinnitusnya berasal dari koklea atau tidak? Onsetnya akut atau kronis. Kalau misalnya dia penyebabnya dari sentral, tentu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya penyebabnya dari koklea, kemudian jelas bahwa ini masih terjadi baru, boleh dicoba untuk pemberian intratimpanik steroid, antara lain ada literatur yang menggunakan dengan kombinasi lidocaine. Ya, terima kasih banyak, Dok. Jadi penting untuk mengidentifikasi dan juga onsetnya itu sangat berpengaruh juga ya, Dok, Ya, betul. untuk bagaimana perkembangan perbaikan dari mereka dengan tuli mendadak. Ya. Dokter, untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih pada menanyakan untuk update-nya kenapa tidak disebutkan pada pasien DM begitu, Dok. Ya, sebenarnya sudah ada di slide-nya ya. Sudah ada di slide-nya, cuman memang ya saya lewat tadi untuk disebutkan secara oral, tapi sebenarnya sudah di slide-nya. Jadi memang betul. Jadi terapi intratimpani ini menjadi pindah pilihannya yang tadinya salvage terapi menjadi first line terapi pada kasus DM. Tapi ingat bahwa kasus DM ini bukan suatu kontraindikasi ya, Dr. Mirna. Jadi kalau kita melakukan merawat pasien, memberikan terapi sistemik seperti yang disebutkan di konsensus Spanyol ya tahun 2017, memberikan terapi sistemik steroid bahkan bisa sampai 1000 mg, itu aman sebenarnya, asal teman penyakit dalamnya bisa kasih insulin. Jadi gitu. Jadi yang penting adalah kita kerjasama sama penyakit dalam untuk pemberian insulin untuk mengontrol gula darah. Dan ingat bahwa kita pemberian ini hanya short term, tidak lebih dari 5 hari. Jadi insya Allah nggak bakal bikin jadi ketoasidosis, itu nggak ada gitu loh. Jadi jangan terlalu takut dengan steroid dan DM, karena kalau kita punya kerjasama yang baik dengan penyakit dalam. Ya, terima kasih banyak, Dok. Jadi memang harus kerjasama untuk pengontrolan kadar gula darah dan yang seperti disampaikan, berarti jangan sampai terlalu takut, nanti takutnya kita berikan steroid langsung bikin lonjakan kencing. Untuk diabetesnya juga nggak sampai seagresif itu ya, Dok ya. Jadi itu Ya, pun betul. tidak perlu harus terlalu khawatir. Terima kasih banyak, Dok. Ini saya lanjut lagi ya, Dok. Untuk pertanyaan dari Dokter Bagus menanyakan untuk Dokter Fikri, ini banyak sekali pertanyaan. Terima kasih juga Dokter Fikri sudah menjawabkan juga di kolom chat. Saya mau izin saya membacakan kembali pertanyaan dari Dokter Bagus. Untuk yang pertama, seberapa dalam penetrasi dan durasi pada pemberian
intratimpanic Ya, jadi injection. Ya. memang itu yang menjadi suatu masalah pada waktu awal kita belajar teknik intratimpani ya, Dr. Mirna ya. Jadi kalau kita membuat jarum itu hanya lurus, maka itu bisa menusuk sampai ke dinding medial kavum timpani. Dan itu bisa merobek ketika kita mendorong itu kita bisa merobek apalagi pada membran timpani yang tipis. Jadi kan kadang-kadang kita ngelihat tuh ada membran timpani yang normal, ada membran timpani yang udah bening banget, udah tipis banget. Nah, itu ada resiko perforasi di sana. Jadi itu kenapa saya melakukan modifikasi membengkokkan ujung dari jarum spinal tadi selebar dari forceps alligator. Ya, jadi itu gunanya adalah supaya waktu kita masuk itu dia langsung ngunci tuh di ujungnya sehingga dia tidak menyebabkan cedera pada dinding medial kavum timpani. Kemudian durasinya biasanya yang direkomendasikan adalah 1 sampai 2 kali per minggu. Gitu ya. Ada yang setiap any other day, tapi kalau kita baca banyak literatur, yang paling banyak adalah 1 sampai 2 kali per minggu, bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Tergantung pada perbaikan pendengaran dari pasien. Ya. Terima kasih dok. Nih, lanjut yang kedua. Apakah diperlukan pemberian obat anti vertigo sebelum tindakan dan apakah perlu juga pasien untuk dipuasakan? Baik, anti vertigo nggak perlu, puasa nggak perlu, karena sebenarnya biasanya justru kalau saya akan selalu nanya tuh sama pasien setelah saya suntik, Bu, ada rasa muter nggak? Nah, kalau ada rasa muter tuh artinya sebenarnya masih ada respon tuh di dalam, gitu ya, namanya cochlea itu kan di situ ada vestibuler, dimana kalau misalnya dia masih bisa mendapatkan Nah, kalau misalnya dia pada kasus yang berat, itu kalau misalnya sudah tidak ada respon vestibuler sama sekali, umumnya respon terapinya jelek. Ya, jadi saya membuat bukan secara klinis pribadi bahwa respon vestibuler itu menandakan bahwa masih ada respon di dalam cochlea gitu. Kalau udah nggak ada, biasanya saya juga audiometrinya nggak bakal naik. Justru kalau ada keluhan dizziness itu malah jadi prognostik yang lebih baik ya dok ya? Ya, gitu kan, artinya kan labirinnya masih kerja. Ya, masih berfungsi begitu. Itu istilahnya gitu. Ya baik dok, untuk Ya, yang betul. selanjutnya. Dan itu sebenarnya terjadi cuma kurang dari 1 menit kok, jadi pasien aman. Ya, baik dok, terima kasih. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kontraindikasi relatif dan absolutnya dok? Kalau relatif, biasanya sih tidak, yang absolut tidak ada. Yang relatif itu kita harus bicara sama pasien ketika kita melakukan evaluasi kalau memang ada bekas perforasi atau membran timpani yang tipis. Karena ini punya resiko untuk terjadi perforasi yang menetap. Gitu. Jadi misalnya, jadi kita mesti ngomong sama pasien bahwa ya ini gendang telinganya modalnya tipis di sini, jadi mungkin nanti habis tindakan ada perforasi yang mungkin misalnya harus dilakukan patch miringoplasti dan sebagainya. Tapi umumnya nutup lagi sih. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang absolut ya dok, nggak ada kontraindikasi. Betul. Ya. Dan itu kenapa kita saya membatasi penggunaan jarum harus nomor 25 sama 27. Nah, ini nanti teman-teman belajar tuh waktu nanti pakai, kan dia goyang-goyang kayak itu ya, buntutnya ular derik tuh ya, gitu ya. Nah, itu belajar bagaimana mengontrolnya, itu yang menjadi skill sendiri tuh. Pikir sendiri ya dok. Iya. Ya, terima kasih dok. Dan ini untuk yang keempat dok, bagaimanakah efektivitas aplikasi intratympanic injection-nya ini diikuti dengan hiperbarik, terapi pada kondisi sudden deafness atau pada kondisi Meniere? Ya, tadi saya sudah sampaikan di slide bahwa di slide yang terakhir jadi ada meta-analysis, network analysis yang menyatakan bahwa terapi intratimpani ini menjadi lebih efektif ketika menjadi kombinasi terapi. Jadi secara konsensus dunia sebenarnya terapi ini untuk sudden deafness ya, bahwa prinsip terapi dari sudden deafness itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah mengurangi
pelepasan inflamasi di dalam perilimf akibat terjadinya sumbatan pembuluh atau gangguan vaskuler pembuluh darah. Yang kedua adalah membuka aliran pembuluh darah yang ke arah perilimf karena kemungkinan adanya sumbatan. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan oksigenisasi dalam perilimf. Nah, terapi hiperbarik ini dia dengan meningkatkan tekanan atmosfer dari udara, maka itu meningkatkan kelarutan oksigen di dalam darah yang tidak dibutuhkan lagi, dia masih diikat oleh hemoglobin, sehingga penetrasi ke pembuluh darah yang kecil itu lebih baik. Nah, itulah jadi kenapa terapi hiperbarik juga merupakan salah satu terapi opsional bila ada. Jadi kalau misalnya di AOHNS 2020 itu kita baca, kalau ada dia menjadi terapi opsional yang lebih memberikan hasil yang lebih baik. Opsional ya dok, tergantung Ya, ada atau tidaknya berarti betul, ya betul. di masing-masing daerah. Jadi bukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Ya, betul. Ya dok, ini dokter bagusnya nambah dok pertanyaannya setelah dokter memberikan penjelasan, dokter bagusnya beliaunya ini menambahkan dan bertanya lagi dok, apakah memungkinkan kalau misalkan injeksi intrahepatiknya ini dikerjakan secara GA dok? Saya tidak pernah melakukan secara GA. Jadi saya selalu melakukan secara lokal karena compliance dan ininya sih cukup aman. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman di daerah, ini kita bicara tindakan atau bicara ini nih, bicara pembayaran BPJS nih. Kalau kita bicara pembiayaan BPJS, tentu kita bicara beda ya, bahwa memang pasti kalau misalnya kita bicara pembiayaan BPJS, kalau misalnya pasiennya di GA, pembiayaannya akan lebih besar dan sebagainya, dan compliance pasiennya lebih baik. Tapi kalau kita lihat, kalau kita butuh untuk terapi 2 kali lebih seminggu, tentu juga akan menjadi suatu masalah kalau misalnya kita melakukan GA gitu loh. Jadi saya sendiri tidak merekomendasikan melakukan GA pada pasien, tapi justru sebaiknya teman-teman memperbaiki bagaimana teknik melakukan kegiatannya sehingga nggak bikin lecet di kulit liang telinganya. Itu sih yang jadi masalah. Kadang-kadang memang keluhan teman-teman tuh bilang, dok susah dok gitu, masukin jarum gitu ke dalam gitu ya. Maksudnya ogle-ogle gitu, terus habis itu pada lecet kulit liang telinganya, pasiennya kesakitan dan sebagainya. Iya benar, tapi memang kalau buat saya itu justru jadi tantangannya dan itu justru jadi skill kita untuk bisa melakukan dengan lebih baik. Kalau menurut saya sih begitu ya Mbak Mirna. Ya terima kasih banyak dok. Jadi terus lebih baik kita kerjakannya ya. Tidak perlu sampai di GA-nya dok. Ya. Iya. Kemudian ini ada lagi, nambah satu lagi dok. Ada Banyak, beberapa ya. literatur, betul dok. Ada beberapa literatur menggunakan dua hole untuk aplikasi intrathepatic injections. Nah, apakah ada perbedaan efektivitas dan aplikasinya dok? Terima kasih. Baik, ini biasanya adalah untuk meningkatkan jumlah obat di dalam. Jadi dengan 2 hole itu dia mengeluarkan udara di dalam kafum timpani sehingga jumlah obat yang masuk di dalam ini tuh di dalam waktu kita melakukan penyuntikan tuh bisa lebih banyak. Tapi menurut saya kalau misalnya kita penyuntikannya dilakukan secara perlahan, nggak perlu amat sih. Pengalaman saya sih nggak perlu sampai nusuk 2 kali sih. Jadi cukup 1 kali. Tapi kita nyuntiknya perlahan, biarkan dia obatnya ngisi, terus habis itu masuk lagi. Gitu. Iya, makasih banyak dok. Ini banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih untuk pemaparan dokter Fikri. Selanjutnya saya akan lanjut pada bicara kita yang kedua, dokter Ahmadian. Ini juga tidak kalah banyak juga pertanyaannya untuk dokter Dian. Ini ada pertanyaan pertama dari dokter Arina. Menanyakan untuk dokter Ahmadian, izin bertanya dok, apa alasan ilmiahnya tindakan adenoidektomi ini tidak boleh dikerjakan pada usia di bawah 4 tahun? Terima kasih banyak dok. Terima kasih dokter Arina. Atas pertanyaannya ada 2 ya, sudah disampaikan ke saya langsung tadi. Jadi gini, memang ini kan systematic review ya, yang kita pakai di sini. Dia memang melihat bahwa resiko untuk terjadinya kejadian ulang autis media efusi pada usia di bawah 4 tahun itu lebih kecil.
hanya ditemukan itu satu atau dua literatur pada usia 2 tahun. Sehingga penerapan adenoidektomi pada usia di bawah 4 tahun dikatakan tidak memiliki manfaat yang lebih dibandingkan yang di usia lebih dari 4 tahun. Kalau di 4 tahun itu resiko berulangnya lebih tinggi. Dengan adenoidektomi ini jauh menurunkan resiko untuk berulangnya thalassemia efusi. Jadi memang ada beberapa yang mengatakan bermanfaat, ada yang tidak, tapi setelah dilakukan review ternyata di bawah 4 tahun lebih sedikit manfaatnya karena resiko berulangnya lebih kecil. Sehingga tidak disarankan untuk melakukan adenoidektomi pada usia di bawah 4 tahun kecuali, jadi ada kecualinya, memang kita bisa melihat betul pembesaran adenoid dan itu mengganggu. Itu bisa tetap diterapkan adenoidektomi. Kecuali tidak ada sama sekali tidak disarankan untuk diterapkan adenoidektomi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pelepasan ya kalau nggak salah ya. Ya betul dok, itu yang Ya, dengan Dr. Arina ya. juga menanyakan. Jadi ada beberapa literatur itu mengatakan antara 4 sampai 6 bulan. Memang di situ tadi disebutkan untuk yang short term itu dia bisa bertahan antara 8 sampai 15 bulan. Selama kita yakin betul dengan penyebabnya, itu bisa kita remove di usia di bulan ke-6 ya. Biasanya karena ada beberapa pasien itu tidak nyaman ya. Tidak nyaman itu merasa ada benda asing di dalam telinganya begitu ya. Tapi selama itu tidak ada masalah, itu bisa dipertahankan dan rata-rata dia akan lepas sendiri. Dan setelah lepas sendiri atau mungkin kita lepas, sebenarnya kita memastikan saja tidak terjadi apa kayak blok oleh serumen atau apa di situ sehingga nanti lukanya akan menutup sendiri. Itu bisa kita tunggu untuk menutup sendiri dari membran timpaninya. Kecuali memang dia menetap, ya kita bisa lakukan stimulasi pada tepi membran timpaninya, kemudian bisa melakukan patch untuk membantu menutupnya. Tidak perlu yang terlalu agresif untuk menutup dari bekas dari tympanostomy tube itu. Jadi sarannya seperti itu. Jadi yang penting adalah mengontrol penyebabnya ya. Jadi kalau memang dia memang karena adenoidnya besar, kita pastikan sudah di adenoidomi pada usia 4 tahun atau memang kalau indikasinya kuat pada usia di bawah 4 tahun atau kalau dia rinitis alergi, kita pastikan bahwa alerginya juga sudah terkontrol dengan baik gitu. Makasih banyak dok. Saya lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Dr. Monica Teresa. Selamat pagi dok. Mohon izin bertanya kepada Dr. Ahmadian. Ada beberapa pertanyaan di sini dok. Yang pertama pada kasus OMI disarankan menunggu 3 bulan untuk dilakukan pemasangan tube. Selama menunggu 3 bulan tersebut, apakah ada terapi yang bisa diberikan sebelumnya dok? Ya, jadi selama tidak ada penyakit yang lain, memang tidak ada terapi khusus. Jadi semua yang sudah saya sebutkan tadi itu, kalau dilihat dari guideline ini memang tidak ada terapi khusus. Selama tidak ada penyebab lainnya. Nah, kecuali pasien yang tadi saya sebutkan dia alergi, terus tiba-tiba dia pilek akut, ya itu silakan diterapi, tidak masalah. Tapi kalau murni 3 bulan tidak ada penyakit yang lain, maka tidak ada terapi khusus untuk media efusi. Ya, karena dikatakan di situ biasanya dia resolve sendiri sebelum 3 bulan. Kalau menetap dari 3 bulan, itu artinya yang perlu dibantu. Jadi pada guideline-nya disebutkan seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada penyakit yang lainnya dan kita sedang pada memang watchful waiting untuk yang media efusi selama 3 bulan, kita memang benar-benar menunggu dan kita jelaskan ke pasiennya, ya. Baik dok. Kemudian yang pertanyaan kedua dok, pada kasus KNF atau kelainan tuba Eustachius disarankan pemasangan untuk yang tube yang long term. Nah setelah 15 atau 18 bulan, bila pada evaluasi keluhannya menetap, apakah perlu dilakukan pemasangan tube ulang? Terima kasih. Ya, jadi kalau pada kasus seperti kayaknya kan kita ke itu ya quality of life ya. Jadi memang dia kita mungkin kalaupun dia belum terapi pasti tubuhnya masih tutup ataupun kalau sudah diterapi kadang-kadang penyembuhan atau fibrosis dari jaringan di nasofaringnya menyebabkan gangguan pada fungsi tubuhnya. Ya, tapi rata-rata kalau sudah dilakukan terapi biasanya sudah lebih baik pada fungsi tubuhnya. Jadi kalau itu menetap itu kita boleh mengulangnya, ya. Tapi boleh mengulangnya, tapi harus diperhatikan betul. Jangan sampai ada karena pemasangan jangka panjang itu risikonya lebih ke arah infeksi dan terbentuknya granulasi. Karena itu juga pasti akan merangsang terbentuknya bifilm di sana karena ini namanya juga benda asing ya. Jadi memang itu harus diperhatikan betul. Kalau kita memang merasa masa jangka panjang pada kasus KNF ya, itu harus hati-hati gitu. Ya.
Baik, berarti benar harus dievaluasi kembali Ya, ya, antara manfaat, resiko, ya, dan lain ya. sebagainya. Terima kasih banyak, Dok. Saya lanjutkan untuk ini Dokter Bagus menanyakan kembali sekarang untuk Dokter Rahmadian. Ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, berapa lama dianjurkan penempatan ventilation tube pada OMI atau beberapa kasus lain yang memerlukan ventilation tube? Mungkin agak sama mungkin ya, Dok ya. Monggo, Dok. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi kita memang memasangnya antara 6 bulan ya rata-rata 4 sampai 6 bulan beberapa itu seperti itu. Dan itu rata-rata beberapa karena pertumbuhan biasanya lepas sendiri ya. Tapi ada saya punya beberapa kasus yang sangat berat itu kita pasang agak lama dan menggunakan yang tipe T itu bisa sampai 2 tahun ya. Tapi untuk yang tipe CPAP kita menunggu 6 bulan selama semua gejala sudah membaik yang menyebabkan atau kita menunggu sampai batas maksimal dia antara 8 sampai 15 bulan. Maksimal seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih. Nah, ini yang untuk pertanyaan yang kedua. Lalu bagaimana dengan perawatan pasien di rumah kalau sudah dipasang Grommet? Ya, jadi sebenarnya tidak ada perawatan khusus ya, tidak ada perawatan khusus. Jadi sampai disebutkan pada yang guideline tahun 2022 tidak perlu kita memberi saran yang sangat kuat untuk masalah water precaution ya. Jadi dia mandi ya mandi biasa, begitu ya. Karena sebenarnya air masuk ke telinga itu tidak banyak sekali, kecuali memang kita masukkan ya. Kalau itu tidak boleh ya. Berenang pun di situ disebutkan tidak perlu memakai alat khusus, dikatakan seperti itu. Mungkin di situ dijelaskan karena masuknya itu sedikit dan kedua lubang itu tidak serta-merta terus membuat air itu masuk. Di situ disebutkan seperti itu. Tapi mungkin kita harus hati-hati, ya tetap harus hati-hati pada pasien-pasien kita, tetap harus hati-hati ya, disarankan ya. Artinya meskipun kita tidak terlalu ketat untuk dia menjaga dari terpapar air, tapi kita harus mengingatkan bahwa resiko itu tetap ada. Resiko air masuk ke dalam kafung timpani, meskipun itu dikatakan sangat kecil, sehingga pada rekomendasi yang terakhir dikatakan tidak perlu kita melakukan water precaution yang sangat spesifik ya pada pasien yang pasca pemasangan. Jadi ya biasa saja dia mandi ya biasa gitu ya. Tapi kalau yang seperti biasa kita masukkan air ya tidak boleh karena itu kan menjadi berisiko tinggi gitu ya. Ya. Baik, Dok. Jadi kalau yang itu jelas memang sengaja Ya. dimasukkan ya, Dok. Jadi kan jumlahnya pun Apalagi pasti di spooling tidak boleh ya. iya, Dok. Baik, kita sudah juga tidak ada perawatan yang khusus begitu ya, Dok. Dan Ya. juga tidak perlu juga sampai kita terlalu memberikan nggak boleh kena air yang seperti itu. Bisa secara normal saja begitu ya, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Bisa lanjutkan, ada pertanyaan dari di kolom chat. Luar biasa, Dok. Bagus sekali, sangat jelas, singkat untuk pemaparannya. Apakah bisa dijelaskan bagaimana menghadapi tube di dalam telinga tengah di mana MT-nya sudah menutup? Ya, ini maksudnya Ya. cupnya masuk ke dalam ya. Cupnya masuk ke dalam, kemudian MT-nya menutup. Nah, ada dua cara. Kalau kita benar-benar bisa akses dekat, kita bisa melihat cupnya itu ketika kita evaluasi dari membran timpani, kita bisa melakukan miringotomi untuk mengambil kembali cupnya tersebut. Tapi kalau tidak bisa pada kondisi yang sulit, kita melakukannya seperti melakukan metal flap ya. Seperti kita melakukan miringoplasti. Jadi kita angkat, jadi kita insisi 3-4 mili dari anulus, terus kita flap ke depan, kita cari grommetnya atau ventilation tube-nya, kemudian kita keluarkan dan kemudian kita kembalikan lagi membran timpani dan kulitnya ke posterior. Jadi seperti itu. Pada kasus yang sulit ya. Tapi kalau itu bisa terjangkau, kita bisa melihat betul posisinya, itu bisa. Yang agak sulit itu yang justru yang T-tube ya. Kalau yang keras separt itu rata-rata karena dia ada outward flanknya itu ada sayap luarnya itu kemudian masuknya kecil. Tapi tetap ada risiko ada ya. Tapi kalau yang biru itu karena tidak ada batas luarnya dia risiko tertanam hidamnya tinggi. Jadi lebih Gitu. besar ya, Dok ya, Ya. untuk resiko yang tidak ada sayap di luarnya Ya. masuk ke dalam. Ya. Terima kasih, Dok. Pertanyaan Dr. Fikri, ada satu pertanyaan untuk Dr. Fikri, ini dari Dr. Artono. Pada kasus sudden deafness dengan BB overweight lebih dari 80 kilo, apakah perlu
penambahan atau peningkatan dosis kortikosteroid sistemiknya. Terima kasih. Dok, mohon maaf masih termute, dok. Izin, maaf. Ya, jadi untuk pemberian metilprednisolon oral biasanya kita memberikan 1 mg per kilogram berat badan ya. Pada banyak literatur menyatakan dosis maksimalnya cukup 64. Ya, tapi kalau kita memberikan terapi intravena sebenarnya tidak perlu lagi ada penyesuaian dosis karena umumnya recommended dose untuk terapi intravena itu sudah di atas 250 miligram. Jadi pasti sudah lebih dari 1 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau praktisnya saya tidak pernah memberikan lebih dari 64, dok. Jadi 64 miligram cukup itu untuk walaupun misalnya berat badannya 100 kilo gitu. Iya. Baik, berarti tetap dosisnya ya ada ya tidak akan lebih dari 64 itu udah tidak ya. Ya, kalau saya sih Walaupun pribadi begitu. walaupun mungkin pasiennya obes gitu ya dok, mungkin bukan overweight gitu pun itu tetap dengan dosis Ya, itu. Baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya dokter ya. Fikri. Saya lanjutkan kembali, ada pertanyaan dari dokter Yohanes. Ini pertanyaan ditujukan oleh dokter Ahmadiyah. Ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, pada kasus retraksi atau atelektasis, untuk pemasangan ventilation tube-nya apakah ada tindakan khusus sebelum pemasangannya dengan tujuan agar MT bisa lebih terangkat sehingga memudahkan pemasangan ventilation tube-nya? Ya, terima kasih Dr. Yohanes. Jadi memang ada beberapa cara. Yang paling gampang itu kita sebelum melakukan insisi, kita injeksi dulu dengan cairan ya. Tujuannya supaya dia terangkat. Artinya kalau dia terangkat, nanti kita punya space untuk melakukan insisi dan pemasangan tube. Ya, sehingga kita toh cairan itu nanti juga akan kita sedot lagi dan menggunakan suction ya. Kita keluarkan lagi. Jadi kita bisa terapkan itu. Dan beberapa kalau sudah dia terangkat, kita insisi, kita juga bisa menggunakan apa kayak pick itu yang dia bentuknya 90 derajat ya. Kita bisa lift membran timpaninya supaya dia agak terlepas. Kadang itu ada jaringan-jaringan yang menempel. Baru kita pasang grometnya. Jadi kita bisa injeksi dulu sebelum melakukan insisi. Kemudian kalau sudah dilakukan insisi, kita bisa lift dulu membran timpaninya sebelum kita lakukan pemasangan ventilation tube-nya. Seperti itu, Dr. Mina. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Jadi memang ada teknik terlebih dahulu sebelum langsung menggunakan pemasangan ventilation tube. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua dok, nah untuk MT yang psikatrik dok, atau mungkin terdapat hepatosklerosis, apakah ada tips khusus di dalam pemasangan ventilation tube? Apabila tempat pemasangan yang tersedia ada kondisi tersebut. Terima kasih dok. Ya, jadi sebisa mungkin kita hindari ya, karena ini psikatrik ini sangat sklerosis biasanya keras sekali. Dan kalau kita angkat, biasanya kita juga akan lebar ya. Jadi kalau saran saya kita hindari atau kita lakukan perbaikan sekalian ya, kita angkat sekalian. Jadi dengan kondisi memang kita eksplor, kita lepas sekalian, baru kita pasang. Itu bisa ya. Jadi memang apa? Kalau kita tembus langsung. Biasanya kalau yang sklerosis yang sudah tebal itu sulit ya. Jadi kita pilih tempat yang lain dari 3 kuadran tersebut. Sebaiknya kita utamakan tidak ada sklerosisnya. Saran saya sih seperti itu. Jadi berarti kalau masih memungkinkan dok, kita Ya, memilih yang bukan area yang terdapat sklerosisnya ya, begitu ya dok. ya, Karena nanti ya ya, tergantung sklerosisnya. Kalau dia luas sekali ya, ya kita perbaiki aja. Kalau memang betul-betul butuh ya, betul-betul butuh ya, ya. Tapi kalau tidak, kita cari misalkan dia hanya di tepi saja, tengahnya masih bisa kita kerjakan gitu. ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya dok. Ini ada tambahan satu pertanyaan kembali. Izin menambah pertanyaan dok. Kalau pada pasien dengan riwayat alergi saat memakai gelang plastik dan anting. Nah, apakah ada pertimbangan khusus terkait pemasangan ventilation tube ini dengan kemungkinan alergi yang terkait tersebut, dok? Ya, jadi memang ada beberapa bahan ya, terutama
Sebenarnya sudah didesain untuk cup ini sudah diuji untuk resiko alerginya, tapi memang beberapa pasien tetap bisa mengalami alergi pada beberapa bahan ini. Yang terakhir itu memang kita jarang, tapi itu dikatakan ada yang dari metal atau titanium, itu ada ya. Tapi saya terus terang belum pernah memiliki yang bahan itu. Itu bisa dikatakan lebih minimal untuk terjadinya reaksi alergi. Tapi itu ada di beberapa bahan yang dikatakan selain plastik, karet, ya, meskipun itu sudah diupayakan yang seminimal mungkin merangsang alergi, ada yang metal dan titanium, yang itu bisa lebih kecil resiko terjadinya alergi pada saat pemasangan cup ini. Jadi mungkin kalau saya boleh ini mengambil simpul begitu ya dok. Jadi sebenarnya alat apa ya untuk ventilation tube-nya itu sendiri sebenarnya walaupun bahannya ini harapannya juga tidak serta-merta juga akan menimbulkan alergi begitu ya dok ya. Ya, ya. Sudah didesain seperti itu. Jadi mungkin kita mencoba yang Separt itu, saya lupa nama bahannya itu, dia dikatakan aman. Ya, Jadi sebenarnya masih bisa ya dok ya, masih bisa ya, ditoleransi. Dan mungkin jadi ya perlu harus evaluasi lebih lagi begitu ya dok ya, kalau ya. ada kemungkinan reaksi alerginya atau tidak. Gitu. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Ini pertanyaan, ada satu lagi pertanyaan ya dok, nggak apa-apa ya dok, saya tambah. Ya. Ini tadi barusan masuk. Ada pertanyaan untuk dokter Dian. Terima kasih untuk penjelasannya. Izin bertanya dok, apabila dilakukan miringotomi sebelum pemasangan tub, tapi ternyata lubangnya itu terlalu besar sehingga cupnya itu tidak bisa terfiksasi. Ada saran nggak dok harus bagaimana selanjutnya? Ya, jadi satu kita pertama harus hati-hati ya, intinya itu dulu. Ya, harus hati-hati waktu kita melakukan miringotomi. Ya, kita harus bisa memperkirakan luas yang seoptimal mungkin untuk pemasangan dari cup kita. Jadi jangan terlalu luas, juga jangan terlalu sempit ya. Jadi kita upayakan nanti seoptimal mungkin. Namun kejadian ini juga tidak bisa kita hindari ya. Kita pasti pernah berpengalaman dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau pengalaman saya, kalau dia terlalu lebar, kita posisikan si cup ini pada satu sudut, kemudian sudut yang lainnya kita berikan spongostan dengan tujuan nanti kan membran timpani itu punya kemampuan untuk healing ya, untuk menyembuh. Ya, kita beri bridge di sana untuk dia menutup. Jadi nanti setelah 1 minggu biasanya dia akan mengecil dari lubang itu dan menjepit si cupnya itu. Jadi kalau saya diposisikan dia, misalkan dia sudut ke sudut gitu, kalau dia terlalu lebar, diposisikan pada satu sudut, mungkin lebih ke arah yang tengah, kemudian kita luarnya kita kasih spongostan untuk menahan dia supaya tidak bergeser dan nanti itu sekaligus merangsang pertumbuhan dari membran timpaninya. Jadi kayak Seperti itu. ditahan gitu, Ya, diganjal gitu ya dok, ya. supaya bisa terfiksir ya dok. Ya, diletakkan pada satu sisi dulu baru diganjal pada sisi yang lainnya. Di sisi yang lain yang Ya. dari yang MT yang terobek yang lebih besar itu ya dok, Ya. harapan itu bisa terfiksasi. Makanya insisinya usahakan paling aman yang radier ya. Yang dari tengah ke tepi itu resiko robekan lebarnya kecil karena dia kan sesuai dengan proprianya itu seperti itu. Kalau kita sirkuler itu resiko robek lebarnya lebih besar dan dia lebih flasid nanti pasca miringotominya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya dok. Ini pertanyaan terakhir, terima kasih banyak untuk semua waktunya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya sudah diberikan kepada dua pembicara kita saat pada pagi hari ini untuk sesi yang pertama dok. Terima kasih banyak untuk Dokter Fikri dan Dokter Ahmadiyah untuk kesediaannya bersharing ilmu pada kita sekalian. Kami percaya pasti ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya untuk ini kan pre-workshopnya harapan kami antusias yang seperti ini bisa tetap dipertahankan dan akan harapannya bisa semakin jelas ya dok nanti untuk workshop di minggu depan. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih banyak untuk ilmunya, dok. Terima kasih juga untuk antusias dari semua peserta saat pada pagi hari ini. Untuk waktu selanjutnya, saya kembalikan kepada Dr. Solita sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih, Terima Utumina. kasih. Diskusi selanjutnya Terima di kasih workshop ya. kepada Dr. Mirna. Iya. Oke, dok. Siap, dokter. Untuk para pembicara hebat kita,
Mohon izin dokter, jangan matikan kamera dulu. Kita mau foto bersama. Untuk para peserta pre-workshop juga saya sangat mengharapkan untuk bisa on kamera, kita ramai-ramai, nanti kita ada foto. Ini pesertanya sangat banyak sekali dokter, hampir 200, 180 sekian dengan pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan mulai untuk foto bersama. Ini agak beberapa kali ya, mungkin dok mohon bersabar sebentar karena pesertanya cukup banyak. Kita mulai untuk foto sesi pertama, 1, 2, 3. Ya, kemudian untuk yang berikutnya, 1, 2, 3. Ya, kemudian untuk berikutnya, ini masih halaman ketiga dokter dari 8, jadi harus sabar dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman berikutnya, 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para pembicara hebat kita di sesi pertama. Untuk para peserta pre-workshop, jangan bergerak dulu dari Zoom ini karena masih ada sesi kedua, masih ada pembicara hebat lainnya. Nanti di sesi kedua kita ada temporal bone dissection dengan miringoplasti bersama Dr. Diana Rosalina, spesialis THT-BKL subspesialis otologi konsultan FICS, dengan Dr. Artono, spesialis THT-BKL subspesialis otologi konsultan FICS. Untuk yang mau break dulu, kita ada waktu sebentar. Ya, sebelum kita mulai sesi kedua, kembali lagi saya ingatkan untuk para peserta pre-workshop otologi kali ini, untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat,